Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad amma ba'du. Puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang mana berkat beliaulah kita dapat melanjutkan diskusi pada siang hari ini. Meskipun diskusi pada kali ini tidak seefektif yang biasanya. Sebelum saya mulai, saya akan memperkenalkan kelompok kami. Saya sendiri Anissa Jamil sebagai moderator sekaligus penyaji pertama, dan teman saya Faiza sebagai penyaji kedua. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan kognitif pada anak berusia 5-6 tahun. Pengertian kognitif di sini merupakan bagaimana anak mampu mencari tahu, berpikir, dan mengeksplorasi sesuatu. Kemudian fungsi kognitif yaitu pertama harus perhatian. Perhatian ini berfungsi untuk menyeleksi rangsangan yang akan jadi fokus perhatian dan diabaikan dalam waktu bersamaan. Kedua yaitu memori atau daya ingat. Memori atau daya ingat di sini berfungsi untuk membuat, menandai, menyimpan, dan mengembalikan lagi sebuah informasi ke dalam otak. Kemudian yang ketiga yaitu eksekutif. Fungsi dari eksekutif di sini yaitu proses yang mendukung manusia merencanakan sesuatu dan melaksanakan proses. Jadi maksud eksekutif di sini yaitu merupakan proses yang bisa mendukung manusia dalam merencanakan sesuatu yang akan dikerjakan di masa depan. Kemudian yang keempat yaitu kemampuan berbahasa. Kemampuan berbahasa di sini berfungsi sebagai alat komunikasi. Dengan demikian, bahasa tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi, akan tetapi bahasa di sini juga berperan untuk menyusun apa yang ada di pikiran manusia. Kemudian yang kelima yaitu merasakan dan mengenali. Fungsi dari merasakan dan mengenali di sini yaitu membuat anak mengenali dan bisa membedakan berbagai rangsangan yang ia dapat. Jadi fungsi kognitif dalam segi merasakan dan mengenali di sini berfungsi untuk mengenali atau membedakan antara rangsangan mengenai rangsangan yang ia dapat sebelumnya dari pengalaman yang pernah ia kerjakan. Kemudian yaitu aspek-aspek kognitif. Aspek-aspek kognitif di sini yaitu pertama, pemikiran simbolik. Pemikiran simbolik adalah kemampuan untuk mempresentasikan satu hal dengan hal yang lain. Dengan demikian akan membentuk sebuah konsep melalui kata-kata, gerak tubuh, dan angka. Maksud dari pemikiran simbolik di sini yaitu anak mampu menggabungkan antara satu objek dengan objek yang lain. Kemudian anak tersebut mampu mempresentasikan atau menjelaskan mengenai objek yang ia ketahui, entah itu melalui panca indera maupun observasi itu. Kemudian yang kedua yaitu pemikiran egosentris. Pemikiran egosentris yaitu tahap perubahan kognisi pada anak usia prasekolah. Nah, aspek berpikir di sini yaitu dengan cara membedakan antara yang benar dengan yang buruk. Juga bisa membedakan antara hal yang benar dengan yang tidak benar. Kemudian yang ketiga yaitu pemikiran intuitif. Pemikiran intuitif di sini adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu seperti menggambar atau menyusun balok, akan tetapi tidak mengetahui dengan pasti alasan untuk melakukannya. Jadi pada pemikiran intuitif di sini anak hanya bisa menyusun balok atau kotak dari yang kecil sampai yang besar tanpa mereka mengetahui alasan dari pekerjaan tersebut.
Selanjutnya saya persilakan kepada penyaji kedua. Rahim, aspek-aspek kognitif yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama, pemikiran simbolik. Pemikiran simbolik di sini ialah kemampuan untuk mempresentasikan satu hal dengan hal yang lain. Dengan demikian akan membentuk sebuah konsep melalui kata-kata, gerak tubuh, dan angka. Yang kedua, pemikiran egosentris. Pemikiran egosentris ialah tahap perubahan kognisi pada anak usia prasekolah. Aspek berpikir secara egosentris yaitu cara berpikir tentang benar atau tidak benar, setuju atau tidak setuju, berdasarkan sudut pandangnya sendiri. Dan oleh karena itu, anak tidak dapat meletakkan cara pandangnya di sudut pandang orang lain. Yang terakhir yaitu yang ketiga, pemikiran intuitif. Pemikiran intuitif di sini ialah kemampuan untuk menciptakan sesuatu seperti menggambar atau menyusun balok dan akan tetapi tidak mengetahui dengan pasti alasan untuk melakukannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu yang pertama diri sendiri, yang kedua keluarga, yang ketiga masyarakat, yang keempat sekolah, kelima kematangan, yang keenam lingkungan, yang ketujuh pola asuh orang tua, yang kedelapan usia, yang kesembilan jenis kelamin, dan yang terakhir perubahan fisik atau kelenjar. Perkembangan kognitif pada anak yang bernama Nur Halimah ini mengalami penghambatan dan dari segi menghitung. Seperti jika ditanya angka ataupun disuruh berhitung itu masih belum bisa. Dan penyebabnya si Nur Halimah ini karena faktor eksternal. Faktor eksternalnya yaitu pola asuh dari orang tua. Orang tua dari anak ini disibukkan dengan pekerjaannya. Oleh sebab itu, mereka tidak terlalu memperhatikan pada setiap kegiatan belajar anaknya. Stimulasinya di sini yaitu dengan memberikan beberapa pertanyaan yang harus dijawab terkait dengan hitung-menghitung dan dengan cara memberikan beberapa pengurangan atau perkalian untuk dihafalkan, dan akan tetapi pada pemberian hafalan tersebut upayakan anak tidak merasa tertekan. Solusi terkait dengan orang tua di sini yaitu si anak diusahakan untuk meluangkan sedikit waktunya untuk memperhatikan sekaligus membimbing dan memberi arahan kepada sang anak dalam aktivitas belajarnya. Baik, mungkin hanya ini dari saya. Terima kasih.